Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Untuk ketua kelasnya silakan maju ke depan. Kita berdoa sama-sama. Berdoa selesai, untuk ketua kelasnya silakan duduk kembali. Oke, setelah berdoa ibu mau absen nih. Siapa yang hari ini tidak masuk? Absen dulu ya. Oke, masuk semua ya, karena bangkunya udah penuh semua. Alhamdulillah kalau semuanya masuk. Oke anak-anak, udah siap belum nih untuk kita belajar pada pagi hari ini? Oke, kalau gitu kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Oke, semuanya semangat hari ini. Oke anak-anak, materi kita pada pagi hari ini itu tentang menyimak dan menyampaikan pendapat. Anak-anak ada yang tahu nggak menyimak dan menyampaikan pendapat itu apa? Nggak ada yang tahu? Ibu kasih clue-nya sedikit. Menyimak dan menyampaikan pendapat adalah kegiatan yang saling berkaitan dalam proses komunikasi dan interaksi sosial. Nah, anak-anak, itu pengertian menyimak dan menyampaikan pendapat. Kalau menyimak itu artinya itu mendengarkan dengan cermat. Kalau menyampaikan pendapat itu mengungkapkan pikiran atau gagasan dalam diri kita. Kita punya pendapat nih, mari kita sampaikan pendapat kita. Anak-anak ada yang pernah ngalamin mempunyai cerita pendek tentang menyimak atau menyampaikan pendapat? Belum ada? Oke, sekarang ibu kasih arahan atau ibu kasih informasi tentang menyimak dan menyampaikan pendapat. Anak-anak, sebelum kita menyampaikan pendapat itu lebih baiknya kita menggunakan kata mohon maaf sebelumnya, saya ingin menyampaikan pendapat saya. Nah, itulah untuk menyampaikan pendapat dengan baik dan sopan anak-anak. Kalau kita tentang menyimak itu kalau kalian ada teman kalian, guru kalian, atau bahkan orang tua kalian lagi cerita, nah kalian simak apa sih cerita dari orang tersebut, nanti kalian pasti bisa menerjemahkannya atau memahami isi cerita tersebut. Sekarang ibu mau cerita ini anak-anak, cerita tentang si kura-kura yang sombong. Anak-anak siap mendengarkan cerita ibu? Oke, bagus semuanya kalau siap. Nah, anak-anak, nanti kalau ibu cerita, anak-anak menyimak dan menyampaikan pendapat tentang cerita ibu tadi ya. Sekarang ibu cerita dulu tentang cerita tentang kura-kura yang sombong. Pada suatu hari, ada kura-kura yang sedang melamun di pinggir sungai. Dia membayangkan, wah indahnya jika saya bisa terbang ke atas sana. Tetapi saya itu hanya seekor kura-kura yang mempunyai tempurung yang sangat berat, yang sehingga membuat jalanku lebih lambat dan susah untuk berjalan. Nah, ketika dia menghadap ke sungai tadi, ada 2 ekor burung merpati yang datang. Tiba-tiba si kura-kura tadi bilang, minta tolong sama si burung merpati. Hei burung merpati, bisakah aku meminta tolong denganmu untuk terbang ke awan? Si merpati bilang, baiklah kura-kura, akan saya bantu, tetapi ada syaratnya. Jangan lepaskan kayu itu ketika terbang di awan. Kata si kura-kura sombong tadi, baiklah akan saya turuti dan saya tidak akan lupa pesan darimu burung merpati. Habis itu burung merpatinya datang membawa tongkat atau membawa sebatang kayu. Habis itu si kura-kura menggigit tengah-tengah kayu tersebut, lalu si burung merpati itu mengangkatnya terbang. Ketika si burung merpati terbang membawa kura-kura, di bawah itu ada seekor kura-kura yang lain dan ada juga teman-teman kura-kura yang lain. Itu melihat, wah hebat sekali kura-kura itu bisa terbang. Nah, ketika di atas awan sana, kura-kura yang sombong tadi bilang, dia mau menjawab pujian dari teman-temannya di bawah. Dia menjawab dengan lantangnya dia,
Iyalah, saya bisa terbang. Enak sekali rasanya. Ketika kura-kura menjawab tadi, otomatis kan mulut kura-kura terbuka, sehingga gigitan kayu yang dipegang oleh burung merpati tadi terlepas dari mulut kura-kura dan menyebabkan kura-kura jatuh ke bawah. Nah, anak-anak sudah mendengarkan cerita dan menyimak cerita ibu tadi. Sekarang ibu mau ngasih pertanyaan, nanti kalian memberi pendapat tentang cerita yang ibu berikan tadi. Pertanyaannya, kenapa sih kura-kura bisa jatuh dari langit? Ada yang bisa jawab? Apa jawabannya? Oke, pintar sekali. Karena ia telah membuka mulutnya untuk menjawab pujian teman-teman yang di bawah, sehingga kayu yang digigit itu jatuh dan membuat seekor kura-kura tadi jatuh dari langit. Nah, sekarang ada yang tahu pendapatnya dari cerita itu apa? Apa pendapatnya? Ayo. Ya, benar sekali. Pendapatnya mengajarkan kerendahan hati dan pentingnya mendengarkan orang lain. Nah, ada yang tahu lagi? Nggak ada yang tahu. Oke, yang terakhir itu bisa menunjukkan bahwa kesombongan bisa membawa akibat buruk anak-anak. Nah, jadi anak-anak, itulah pendapat dari cerita si kura-kura yang sombong. Nah, menyimak. Kalian kan sudah menyimak cerita ibu tadi. Nah, apa sih isinya? Benar sekali, isinya tentang kura-kura yang sombong. Ia lupa bahwa dia sudah dipesankan sama burung merpati tidak akan melepas gigitannya. Oke, sekarang anak-anak bisa dong membedakan apa itu menyimak, apa itu mendengarkan, mengungkapkan pendapat. Maaf ibu salah tadi, mengungkapkan pendapat. Nah, kalau menyimak itu tadi mencermati atau mendengarkan cerita dari yang disampaikan. Kalau pendapat itu mengungkapkan isi pikiran kita. Oke, anak-anak, ada pertanyaan nggak sampai sini? Tidak ada? Oke, baiklah. Kalau tidak ada pertanyaan, ibu anggap ini semua sudah maksud ya. Apa sih itu menyimak? Apa itu menyampaikan pendapat? Udah maksud semuanya? Oh, udah, alhamdulillah anak-anak kalau udah masuk. Udah maksud. Nah, anak-anak, karena sekarang sudah pukul 9, itu waktunya istirahat. Oke, kita lanjutkan pada materi selanjutnya. Itu minggu depan anak-anak. Jangan lupa ya, minggu depan kita lanjut. Nah, sebelum istirahat, ibu mau ngasih PR untuk kalian semua tentang kalian menceritakan cerita pendek, lalu kalian simak apa isi cerita itu. Habis itu nanti mengungkapkan pendapat. Itu ibu bagi kelompok dulu ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, nanti kalian bisa melihatnya di buku atau boleh ceritanya dari orang tua kalian atau kakak kalian, itu boleh. Nanti kalian menyimaknya. Apa sih cerita tadi yang disampaikan oleh orang tuaku, oleh kakakku? Boleh sekali kalau kayak itu anak-anak ya. Nah, sekarang sebelum kalian keluar istirahat, ibu mau mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah semangat belajarnya hari ini. Masih semangat gak ini? Masih semangat? Oke, sekarang ibu minta tepuk semangat sekali lagi. Habis itu kita istirahat. Tepuk semangat. Semangat. Oke anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita udah selesai. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi pada pagi hari ini. Dan semoga ilmu yang ibu kasih pada pagi hari ini itu dapat bermanfaat bagi diri kalian semua. Oke anak-anak, sebelumnya ibu minta maaf dan ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.